Selamat pagi Pak, nama saya Rosalia yang bekerja dari Emisi Consulting Group, sebuah perusahaan swasta nasional yang melakukan riset berbagai macam topik ya Pak. Saat ini kami sedang melakukan survei indeks opening public terhadap Badan POM tahun 2020. Dapatkah Bapak, Ibu atau Saudara meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami Pak? Dapat ya? Di sini masuk kota kabupaten Jakarta. Jakarta, DKI Jakarta ya Pak ya. Kalau kecamatan apa nih Pak? Kecamatan Kebonjeruk. Kebonjeruk ya Pak. Kalau kelurahannya apa masuk? Kalau jelas Sukabumi Selatan. Alamat lengkapnya boleh Pak? Jalan apa ini Pak? Alamat lengkap ya? Jalan Jalan Haji Tauhid, uh, RT 2, RW 4, nomor 36. Oh, 36 ya Pak ya. Kalau kepala keluarganya siapa Pak? Ade Rosidi. Adik Bapak Ade Rosidi, Bapak sendiri? Ya, saya sendiri. Jadi hubungan keluarganya Bapak sebagai kepala rumah tangga, istri atau anak Pak? Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga ya Pak ya. Kalau anggota rumah tangga Bapak ada berapa orang Pak di rumah tangga? Ada 3. Apa? Ada 3. Enggak, mati sama Bapak ya? Sama mama jadi berempat. Berempat ya. Anak ada berapa? Anak ada 2. Anak 2 ya. Jadi Bapak, istri dan anak 2 ya Pak ya? Iya. Nomor handphone berapa? 0857 Ya, 0857 82 iya 0405. 0405 ya Pak ya. Bapak, usia Bapak saat ini berapa Pak? Usia Bapak saat ini berapa Pak? 42 tahun. 42 tahun ya Pak ya. Status sudah nikah ya Pak ya. Kalau pendidikan terakhir yang mana Pak? Pendidikan terakhir yang mana pendidikan terakhir? Tamat SLTA ya Pak ya. Kalau pekerjaan Pak? Jadi ada kartu bantunya Pak? Pegawai. Pekerjaan Bapak saat ini? Di sini ada kartu bantunya Pak ya. Tidak bekerja, ibu rumah tangga, TNI Polri, pelayan jasa Pak. Ini Pak, petani, nelayan, guru atau Wira swasta. wira swasta ya Pak ya. Bapak ini ya Pak ya, menurut Bapak Pak, instansi apa mengawasi obat makanan Pak yang Bapak tahu nih Pak? Balai POM. Oh, Badan POM. Apa Pak? Balai POM. Oh, Badan POM ya Pak ya. Apakah Bapak pernah mengetahui tentang Badan POM Pak? Pernah dengar nggak Pak? Iya. Yang Bapak tahu Pak, kalau Badan POM itu Pak ya, gimana Bapak mengetahui lokasinya, tahu nggak kalau Bapak lokasinya Pak? Badan POM, Lokapom, mohon Bapak tahu nggak lokasinya di mana Pak? Lokasinya. Bapak tahu nggak Pak? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu ya Pak ya? Iya. Ke kantornya nggak tahu ya Pak ya? Iya. Tahu nggak? Itu Pak, kantor instansi yang biasa melakukan sidak ke pasar itu Pak, tahu nggak? Ya, Pak? Kurang tahu juga ya. Nggak tahu ya.
Dari mana Bapak mengetahui tentang Badan POM, Balai POM atau Lokapom, Pak? Biasanya kalau dari mana, Pak? Kalau dari media televisi. Media televisi ya, Pak ya, ini ada. Nah, Pak ya, bentar. Bapak, menurut Bapak, Pak, apa tugas Badan POM, Pak? Biasanya, Pak? Yang Bapak tahu, Pak? Ya, melakukan pengawasan. Oh, pengawasan apa, Pak? Pengawasan obat. Apa, Pak? Pengawasan obat-obatan ya, Pak ya? Bapak, dari daftar berikut ini ya, Pak ya, menurut Bapak, apa tugas Badan POM? Ini ya, Pak ya. Ini Pak, ada kartu bantunya, Pak. Tugas Badan POM apa, Pak? Menurut Bapak yang mana, Pak? Boleh jawab lebih dari satu ya, Pak? Malah AA, yang mana lagi, Pak? Boleh jawab lebih dari satu, Pak? Salah lagi. Apa? Ada lagi, Pak? Tidak, itu aja. Itu aja ya. Bapak, BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan yang Pak sebelum diedarkan dan selama beredar di pasaran. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjamin keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu obat dan makanan yang Pak ya. Untuk mengetahui bahwa Badan POM pemerintah telah melaksanakan tugas dengan baik, maka dilakukan survei dengan indeks opening publik terhadap Badan POM ya Pak. Dalam survei ini kami menanyakan beberapa produk yang biasa digunakan oleh rumah tangga Bapak ya Pak ya, yaitu terdiri dari obat ya Pak. Obat yaitu zat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan mengobati atau mencegah penyakit ya Pak ya. Dia misal kayak Paramek kayak gitu ya Pak ya. Panadol, Bodrek ya Pak ya. Terus kedua ini obat tradisional Pak, yaitu bahan atau ramuan bahan berasal dari tumbuhan, hewan dan mineral atau campuran bahan yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Misalnya jamu pil Pak ya, param, kocok dan lain-lainnya Pak. Ketiga, suplemen kesehatan ya Pak, yaitu produk yang mengandung satu atau lebih zat yang dapat menambah daya tahan tubuh ya Pak ya, seperti minuman energi, extra jos, Pak, Kratindeng atau lainnya Pak ya. 4, kosmetik ya Pak, yaitu produk yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk mengubah penampilan, membersihkan, mewangikan, memperbaiki bau badan dan melindungi atau menjaga tubuh pada kondisi lainnya Pak. Contohnya bedak, sabun, pasta gigi, sampo, hand body dan kondisi lainnya Pak ya. Yang kelima ya Pak, pangan olahan, yaitu makanan atau minuman yang diolah dengan metode tertentu dengan menggunakan bahan tambahannya Pak ya, seperti makanan dan minuman dalam kemasan ya Pak. Ini Pak, kebiasaan penggunaan produk aja ya Pak ya. Apakah Bapak pernah melihat produk berikut Pak? Produk obat Pak? Iya. Kapan terakhir kali Bapak membelinya Pak, produk Pak? Produk obat Pak, kapan Pak terakhir kali Pak? Ya, dalam 1 tahun. Berdasar ini aja ya Pak ya, pengalaman Bapak aja ya Pak ya. Ini saya bacakan tadi ya Pak. Ini boleh sambil ini Pak ya. Nih Pak, kapan terakhir membelinya ya Pak ya, boleh dilihat di sini ya Pak ya. Kalau untuk obat tradisional Pak, apakah Bapak pernah melihat produk ini Pak? Iya. Ya, kapan terakhir kali Bapak belinya Pak? Kapan Pak terakhir belinya Pak? Dalam 1 tahun ini. Tahun ini ya Pak ya? Iya. Apakah Bapak pernah membeli produk berikutnya Pak, suplemen kesehatan Pak? Pernah Pak? Ya. Pernah juga ya Pak ya? Terakhir belinya kapan Pak? Dalam tahun ini. Kalau kosmetik Pak? Ya. Belinya kapan Pak? Belinya kapan Pak? Kosmetik dalam 1 minggu ini. Dalam minggu ini ya Pak ya. Kalau pangan olahan Pak? Ya. Belinya Pak? Hari ini. Ya. Kalau produk apakah Bapak dalam setahun terakhir pernah menggunakan produk berikut Pak, seperti produk obat Pak? Iya. Biasanya Pak paling sering di mana Bapak membeli produk obat Pak? Di warung.
ini ada kartu bantunya Pak ya. Di mana Bapak sering belinya Pak ya? Ya. Pak, dalam setahun terakhir kalau untuk obat tradisional Pak menggunakannya Pak? Iya. Di mana Bapak paling sering membelinya Pak? Di warung dekat. Dari obat tradisional juga warung dekat rumah ya Pak ya? Iya. Di mana lagi Pak? Toko obat. Bapak, apakah Bapak pernah dan setahun pernah menggunakan produk itu Pak? Suplemen kesehatan Pak? Iya. Paling sering membelinya di mana Pak? Lalu ya. Paling sering membeli suplemen kesehatan di mana Pak? Minimarket biasanya. Kalau kosmetik Pak menggunakannya terakhir pernah menggunakan dalam setahun terakhir pernah menggunakan kosmetik ya Pak ya? Iya. Paling sering membelinya di mana Pak? Di warung. Warung dekat rumah. Kalau pangan olahan Pak Ya. menggunakannya juga ya Pak ya? Iya. Paling sering membelinya di mana Pak? Di warung dekat rumah juga. Sama. Ada lagi Pak, di mana lagi Pak? Di minimarket. Bapak, apakah Bapak pernah membaca atau mengecek keterangan yang ada pada kemasan produk pada produk berikut ini Pak? Pernah nggak Pak Bapak misalnya produk obat membaca atau mengecek keterangannya Pak? Iya. Jika ya, seberapa sering Bapak membacanya Pak? Sangat sering. Jarang baca. Sangat yang mana Pak? Sangat jarang. Sangat jarang ya Pak ya? Ini ya Pak ya? Iya, ini sangat jarang. Ada banyak. Yang mana Pak? Sangat jarang. Iya, sangat jarang. Kalau obat tradisional Pak membacanya Pak? Iya. Berapa sering Pak? Sangat sering. Baca obat tradisional yang ini sangat iya, jarang. sangat Sama. jarang. Kalau suplemen kesehatan Pak? Iya. Bacanya Pak? Sama. Sangat jarang juga ini. Jarang juga ya Pak ya? Kalau kosmetik Pak? Iya. Bacanya Pak? Ya sama, sangat jarang juga. Kalau pangan olahan Pak? Ya. Membacanya Pak? Jarang. Jarang ya? Keterangan apa saja yang Bapak periksa ada pada kemasan produk obat dan makanan berikut Pak biasanya Pak? Keterangan halal. Keterangan halal ya Pak ya? Halal. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Tidak ada lagi. Ada lagi? Halal mereknya. Maksudnya ada tulisan halal. Ada keterangan apa lagi yang Bapak baca Pak? Keterangan mereknya itu. Oh, mereknya Bapak baca ya Pak ya? Dari daftar keterangan berikut mana saja yang Bapak periksa pada kemasan tiap produk berikut ya Pak ya? Iya. Pak, kalau untuk obat yang biasa Bapak baca apa Pak? Ya, kemasan biasa. Kalau obat tradisional Pak? Ini edarnya. Izin edarnya Pak ya? Kalau suplemen Pak biasanya Pak? Masanya. Masa kadaluarsanya ya Pak ya? Ini ada kartu bantunya juga ya Pak ya? Mungkin Pak ya? Kalau untuk kosmetik Pak? Kemasannya. Kalau olahan Pak biasanya Pak? Olah, masa kadaluarsa. Kalau ada kadaluarsanya ya Pak ya? Ini Pak masih skala ya Pak ya? 1 Iya. sampai 5 ya Pak? 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju ya Pak ya? Iya. Saya bacakan ya Pak ya. Saya mengetahui, maksudnya Bapak ya Pak ya, Ya. mengetahui Badan POM bekerja untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Pernyataannya yang mana Pak? Ini. Berapa? Yang ini angka 1 ya Pak ya? Iya.
Bapak mengetahui bahwa produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar di pasaran harus ada izin edar dari Badan POM. Pernyataan mana Pak? Kartu batunya Pak? Ya, satu aja ya. Sang setuju juga ya Pak ya. Bapak mengetahui bagaimana menjadi konsumen obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang cerdas dengan selalu cek klik sebelum membeli, mengkonsumsi, menggunakan kemasan harus dalam kondisi tidak sobek, penyok, patah, karatan, dan lain. Baca informasi produk pada label plastik yang ada izin edar Badan POM. Plastik tidak melewati masa kadaluarsa. Yang mana Pak pernyataannya Pak? Nomor 1 sangat setuju. Setuju ya Pak. Bapak mengetahui cara mendapatkan informasi penjelasan klarifikasi berita dari Badan POM melalui website www.pom.go.id maupun dari berbagai kanal media sosial Badan POM. Bapak yang mana Pak? Biasa saja. Nomor 3 Ini kartu batunya Pak ya. Nomor 3. Bapak mengetahui bahwa Badan POM memiliki laboratorium untuk menguji obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan agar produk yang beredar di pasaran aman. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Nomor 1. Nomor 1 lagi ya Pak ya. Saya merasa aman mengkonsumsi obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan di pasaran. Bapak yang mana Pak? Pernyataan ini kartu batunya Pak? Nomor 1 aja ya. Sangat setuju. Sangat setuju ya Pak. Ya. Saya puas dengan informasi penjelasan yang diberikan Badan POM untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Nomor 1 ya. Nomor 1 ya Pak ya. Saya puas dengan keamanan serta mutu obat-obat tradisional, obat kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar di pasaran. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Nomor 1 ya. Sangat setuju. Saya mendukung Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat di bidang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Nomor 1 aja ya. Saya melihat Badan POM sebagai satu-satunya lembaga pengawas obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan di Indonesia Pak. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Nomor 1 ya. Sangat setuju. Saya melihat saat ini sudah makin banyak produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang memenuhi masyarakat untuk dijual ke masyarakat. Ini Pak kartu batunya Pak? Ya, nomor 1 ya. Nomor Sangat 1 setuju. ya Pak ya. Bapak melihat Badan POM telah berperan dalam menjamin produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Bapak yang mana kartu batunya Pak? Nomor 1 ya. Sangat setuju. Saya mengetahui logo Badan POM. Bapak mengetahui Pak? Logo Badan POM Pak, yang mana pernyataannya? Ini kartu batunya Pak? Saya mengetahui bagaimana cara mengadukan jika ada produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang berbahaya ke kontak center Badan POM Pak. Yang mana Pak? Ini kartu batunya Pak? Ya. Biasa saja ya. Saya mengetahui bahwa Badan POM menyediakan berbagai media layanan informasi dan pengaduan dari masyarakat. Ini kartu batu Pak? Ya, nomor 3 ya. Biasa saja. Saya puas dengan penjelasan informasi yang diberikan oleh kontak center Badan POM ketika saya menghubungi kontak center Badan POM untuk pusat Pak. Yang mana Pak pernyataannya Pak? Nomor 3 ya. Saya puas dengan penjelasan informasi yang diberikan oleh unit layanan pengaduan konsumen ULPK Balai Besar POM, Badan POM, Lokapom untuk daerah. Yang mana Pak pernyataannya Pak? Nomor 3 ya. Kartu batunya ya Pak ya. Ya.
Saya mendukung upaya Badan POM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang mana Pak? Ini kartu bantunya Pak? Nomor 1 itu. Saya mengetahui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, diskusi tentang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang diadakan oleh Badan POM atau melibatkan Badan POM. Ini Pak kartu bantunya Pak? Nomor 3 itu. Biasa saja. Saya melihat Badan POM sudah melakukan pelayanan publik terbaik untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan yang membahayakan kesehatan. Ini Pak, kartu bantu yang mana Pak? Nomor 1 itu, sangat setuju. Bapak mengetahui bahwa Badan POM adalah lembaga yang menerbitkan izin edar obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Bapak ini kartu bantu Pak, yang mana Pak? Nomor 1 itu, sangat setuju. Bapak mengetahui Badan POM telah membantu UMKM dan pelaku usaha agar dapat menghasilkan obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Ini Pak, kartu bantunya Pak yang mana Pak? Nomor 3 itu, biasa saja. Bapak mengetahui bahwa Badan POM melakukan pengawasan terhadap obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan bekerja sama dengan semua pihak dalam dan luar negeri. Yang mana Pak? Kartu bantunya ini Pak? Yang nomor 3 itu. Bapak mendukung perizinan obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen dan kesehatan, dan pangan dilakukan oleh Badan POM Pak. Yang mana Pak? Kartu bantunya Pak? Ya, nomor 1 sangat setuju. Bapak mengetahui bahwa Badan POM memiliki wewenang untuk menindak tegas para oknum pelaku pelanggaran di bidang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Yang mana Pak? Nomor 1 itu. Saya mengetahui Badan POM memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi dan 40 kabupaten di kota di Indonesia Pak. Yang mana Pak? Nomor 2 itu, setuju. Saya puas dengan penindakan Badan POM kepada para oknum pelaku pelanggaran di bidang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan Pak. Yang mana Pak? Nomor 2 itu, setuju. Saya mendukung penindakan tegas yang dilakukan Badan POM kepada para oknum pelaku pelanggaran di bidang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan Pak. Yang mana Pak? Nomor 1, sangat setuju. Saya melihat Badan POM sudah menindak tegas para oknum pelaku pelanggaran di bidang obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Yang mana Pak? Nomor 1 itu. Menurut Bapak, petugas Badan POM tidak bisa disogok oleh oknum pelaku pelanggaran di bidang obat-obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dan pangan olahan Pak. Menurut Bapak Nomor 1, sangat setuju. iya Pak ya. Iya. Bapak mengetahui bahwa Badan POM menerbitkan banyak peraturan tentang obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk melindungi masyarakat. Yang mana Pak? Nomor 1 itu, sangat setuju. Bapak puas dengan segala peraturan yang ditetapkan Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang berisiko bagi kesehatan. Nomor 1 ya Pak ya, sangat setuju ya Pak. Bapak mendukung segala peraturan yang ditetapkan oleh Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan Pak. Nomor 1 itu, sangat setuju. Menurut Bapak, segala aturan yang ditetapkan Badan POM bertujuan untuk melindungi masyarakat Pak. Nomor 1 itu, sangat setuju. Satu ya Pak ya. Iya. Menurut saya, peraturan di bidang obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan sudah cukup Pak.
Ya, nomor 1. Nomor 1 ya Pak ya. Bapak mengetahui bahwa Badan POM berwenang menerbitkan izin edar obat dan vaksin COVID-19 Pak? Ya, nomor 1 itu sangat setuju. Bapak mengetahui bahwa Badan POM telah berupaya melindungi masyarakat dari COVID-19 dengan penemuan obat dan vaksin Pak? Nomor 1 itu sangat setuju. Bapak mengetahui bahwa Badan POM responsif memberikan informasi penjelasan klarifikasi terhadap isu COVID yang berhubungan dengan obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pengolahan Pak? Pengolahan Pak? Biasa aja. Biasa aja ya Nomor Pak 3 ya. ya. Bapak memahami tentang protokol kesehatan dalam tatanan hidup normal yang baru Pak? Nomor 1 itu sangat setuju. Bapak mengetahui bahwa Badan POM memiliki laboratorium alat PCR untuk menguji spesifikasi COVID-19 Pak? Tidak setuju. Bapak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh Badan POM untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 Pak? Yang mana Pak? Nomor 3 itu biasa Oke saja. ya Pak ya. Bapak puas dengan informasi penjelasan klarifikasi yang diberikan Badan POM terhadap isu COVID-19 yang berhubungan dengan obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan Pak? Yang mana? Nomor 3 itu biasa saja. Bapak mendukung upaya Badan POM dalam penemuan obat dan vaksin COVID-19 Pak? Nomor 1 sangat setuju. Bapak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Nomor 1. Bapak melihat Badan POM bersungguh-sungguh melawan COVID-19 Pak? Ya, nomor 2 setuju. Mohon Bapak dapat memberikan saran terhadap Badan POM agar pengawasan obat dan makanan di pasaran dapat berjalan dengan baik. Ada saran Pak? Tidak. Kira-kira apa saran Pak? Kalau saran saya sering sidak ke toko-toko aja ya Pak. Toko-toko besar dan toko-toko kecil. Gitu ya Pak. Bapak terima kasih ya Pak atas partisipasinya Pak. Ya, gitu.